warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Masudi. Saya merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid yang sedang mengikuti program kegiatan kuliah kerja nyata di desa saya sendiri, yakni Desa Gelagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, dengan mengangkat tema KKN tematik COVID-19. Diangkatnya tema ini karena COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona merupakan pandemi yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, tak terkecuali juga di desa saya sendiri, yakni Desa Gelagah. Video ini merupakan konten yang saya buat sebagai bentuk pemenuhan terhadap tugas KKN saya yang berisikan tentang salah satu video penyuluhan yang telah saya lakukan di salah satu rumah penduduk desa setempat. Bagaimana kelangsungan penyuluhan tersebut? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf karena sudah mengganggu kegiatan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mohon perhatiannya sebentar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahaya virus corona, karena di sini di negara kita Indonesia ini sendiri sudah menyebar luas dan menyebabkan banyak kasus kematian seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian sedikit banyak sudah tahu tentang apa itu virus corona. Oleh karena itu, saya tidak akan berpanjang lebar dan hanya akan sedikit menjelaskan tentang inti-intinya saja. Di sini virus corona itu sendiri merupakan kumpulan virus yang dapat menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan pada tubuh manusia, yang biasanya dalam banyak kasus itu hanya menyebabkan infeksi ringan seperti halnya flu dan lain sebagainya. Tetapi juga dalam beberapa kasus dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti halnya infeksi paru-paru atau pneumonia, dan juga bisa menyebabkan gagal ginjal atau juga bisa berakibat pada kematian seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 16.000 kasus di mana di sana penderita virus corona ini mengalami kematian. Secara umum ada 3 gejala yang biasanya diidap oleh para penderita virus corona. Yang pertama yakni biasanya demam. Biasanya tubuh si penderita itu mengalami kenaikan suhu, yakni lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua yakni biasanya batuk kering dan bersin seperti itu. Dan yang ketiga yakni bisa mengalami sesak nafas. Dan ada juga beberapa gejala yang biasanya diidap oleh para penderita, misalnya seperti diare, sakit kepala ringan, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Misalnya seperti ketika kita makan sesuatu atau ketika kita menggunakan parfum, biasanya kita tidak bisa mengetahui bagaimana rasanya atau mengetahui bagaimana baunya parfum tersebut seperti itu. Nah, gejala-gejala ini biasanya muncul setelah 2 hari atau setelah 14 hari dari penderita tersebut terpapar oleh virus corona seperti itu. Seseorang dapat terpapar virus ini atau tertular virus corona ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita virus ini ketika dia bersin atau batuk seperti itu. Nah, biasanya ketika kita bersin atau batuk, mulut kita atau hidung kita itu mengeluarkan percikan-percikan kecil dari bersin atau ludah kita, yang jika percikan tersebut dihirup oleh orang lain, maka orang tersebut dapat beresiko tertular virus corona seperti itu. Yang kedua yakni biasanya kita dapat berisiko tertular virus tersebut jika kita menyentuh hidung atau mulut setelah kita
em, sebelum kita mencuci tangan terlebih dahulu, setelah kita menyentuh benda yang terkena cipratan dari ludah si penderita tadi, seperti itu. Misalnya ketika kita bertamu pada rumah orang penderita virus corona, ketika kita menyentuh benda-benda yang sekiranya terdapat cipratan bersinnya dari situ, kita juga dapat berisiko tertular virus tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga, yakni kita juga bisa tertular virus tersebut ketika kita melakukan kontak jarak dekat dengan si penderita virus tersebut. Nah, virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, termasuk juga setiap orang, baik itu dari balita dan yang lain sebagainya. Tetapi biasanya itu lebih parah jika virus ini menginfeksi orang tua atau lanjut usia, dan juga ibu hamil dan perokok. Juga dapat semakin parah jika penderita itu mengalami apa namanya? Bukan. Daya tahan tubuhnya itu kurang, itu misalnya seperti penderita kanker dan lain sebagainya. Nah, sedangkan cara pencegahan yang tepat untuk menghindar dari terjangkiti virus corona ini telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini saya akan menyebutkan sedikit dari beberapa saja, yaitu yang pertama yakni menerapkan social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang-orang di sekitar, seperti itu. Yang kedua yakni menggunakan masker ketika keluar atau bersosialisasi dengan tetangga. Misalnya ketika kita akan pergi keluar ke pasar atau akan bekerja misalnya, itu dianjurkan oleh pemerintah untuk menggunakan masker, seperti itu. Dan yang ketiga yakni rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Apa? Sabun khusus cuci tangan. Dan yang keempat itu utamakan meningkatkan pola daya hidup sehat, misalnya seperti makan makanan yang teratur, beristirahat yang teratur, dan juga berolahraga, seperti itu. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga tidak mudah untuk terinfeksi virus corona. Video tadi merupakan salah satu penyuluhan yang telah saya lakukan di salah satu rumah penduduk Desa Gelagah, Kecamatan Pekuniran, Kabupaten Probolinggo. Nah, sejatinya kita semua bisa terhindar dari tertular virus corona dengan melakukan kiat-kiat berikut. Yang pertama, yakni rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, yakni jika akan keluar rumah dianjurkan untuk menggunakan masker. Yang ketiga, hindari menyentuh area hidung atau mulut setelah keluar dari rumah atau setelah melakukan interaksi sosial dengan orang lain, atau juga setelah menggunakan fasilitas umum. Yang keempat, yakni hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau virus corona. Dan yang kelima, yakni utamakan pola hidup sehat dengan melakukan makan minum yang teratur, serta olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.